Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anan Syadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim. Yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid guna melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian lanjut duduk bersimpuh taqarrub ilallah, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan pada malam hari ini senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan amalan-amalan saleh, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala hingga selamat dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikut sekalian, yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Masih kita berbicara tentang salat berjamaah ya. Hari ini kita belajar tentang yang berhak menjadi imam ya. Jadi ada yang namanya salat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Kalau makmum bebas ya Pak ya. Orang tua jadi makmum silakan. Anak muda jadi makmum silakan. Perempuan jadi makmum silakan. Yang bodoh jadi makmum boleh nggak? Boleh, silakan. Cuma yang berhak menjadi imam ya adalah yang paling baik bacaannya. Bacaan apanya? Bacaan Al-Qur'annya. Dia punya ilmu tentang qiraat, dia punya ilmu tentang at-tamrinatu fi makharijil huruf ya. Kalau dulu belajar tuh Pak, lumayan luar biasa. Dari huruf alif aja kita diajarin tentang sifatul huruf alif ya sampai huruf ya. Emang enak Pak kalau udah ada lagamnya. A I U ba hu an ani ana minal mu'nima i an ani a sampai huruf ya tuh Pak. Jadi ajarin ya yu bayu yan yan yayna minal wini mayiyan yan ya. Huruf ro yang enak Pak. Rori rubar ron roni rorna minal murni mari ron roni ro. Semua tahapan memang harus kita belajar ya. Jadi yang berhak untuk menjadi imam dalam salat berjamaah adalah mereka yang memiliki ilmu ya, yang memiliki ilmu tentang
qiraat, tentang bacaan Al-Quran. Maksudnya adalah mereka yang memiliki ilmu bukan hanya untuk bacaan Qurannya, tapi ilmu terkait dengan fikih, ya, dalam ibadah sholat, ya. Jangan menang tua. Kalau tua berilmu luar biasa, ya. Tapi kadang-kadang ada anak muda yang bacaan Qurannya bagus, ya, silakan bisa jadi imam, yang penting dia sudah balik, ya. Jadi yang berhak jadi imam adalah yang paling baik bacanya. Maksudnya paling baik bacanya adalah yang paling banyak hafalannya. Ini satu komplek umpamanya ada 3 orang, ya, 3 orang yang bisa dikatakan berhak menjadi imam. Ilmunya ada, fikih, ilmu tentang sholatnya ada, bacaannya baik, bagus, ya. Ya dia jadi berhak menjadi imam. Ini berdasarkan pada satu dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikategorikan yang berhak menjadi imam, dia harus mampu menguasai ilmu tentang makharijul huruf, ya, dan juga ilmu tajwid, ya. Idza kanu salasah, jika kalian bertiga, ya, fal ya ummahum ahaduhum, hendaklah salah satu dari 3 yang harus jadi imam, ya. Dari 3 orang yang mau sholat berjamaah nih, pilih tuh salah satu diantaranya yang berhak menjadi imam. Wa ahhukum bil imamah aqra'uhum, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling baik bacaannya. Jadi ada 3 orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka pilih tuh salah satu dari 3 orang itu yang berhak menjadi imam. Yang dipilih adalah yang punya bacaan yang baik, yang punya ilmu tentang makhraj dan tajwid dalam bacaan Al-Quran, yang juga punya ilmu tentang fikih sholat, ya. Yang perlu menjadi perhatian di sini, imam adalah yang paling baik bacaannya, namun juga harus diperhatikan ya paling baik, ya, paling paham tentang fikih sholat. Jadi kalau ada imam yang bodoh, boleh gak jadi imam? Gak boleh, Pak. Nanti jadi kacau pelaksanaan sholat jamaahnya. Jadi pilih, bagusnya yang lebih tua tapi berilmu. Kalau tuanya sama, ilmunya juga sama, nih pilih nih, siapa yang kawin duluan? Ya, siapa yang nikah duluan? Umpamanya si A dengan si B, yang nikah duluan adalah si A, silakan jadi imam. Tapi umpamanya di antara keduanya ada yang istrinya 2, lebih afdal lagi yang punya istri 2. Ada di sini? Nggak ada. Engkau menang tua katanya, ya. Yang berhak jadi imam adalah mereka yang memiliki ilmu, bacaan Qurannya bagus, fikih sholatnya ada, makhrajnya, tajwidnya, ilmu tentang bacaan Al-Qurannya bagus, titik inti seperti itu, ya. Ada tua tapi bagus, ya udah silakan, itu lebih afdal, ya. Lantas kemudian juga kita perlu perhatikan dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah itu ada yang dikatakan dengan posisi, ya, posisi imam juga makmum. Ini hal yang perlu diperhatikan, Pak. Jadi kalau ada 2 orang sholat berjamaah, ya, 2 orang sholat berjamaah, ya, ini harus diperhatikan yang jadi imam sama yang jadi makmum. Di antara keduanya adalah orang yang berhak, ya, jadi imam adalah mereka yang memiliki ilmu. Satu di antara keduanya yang tampil harus yang paham tentang ilmu. Bagaimana posisinya? Posisinya harus sejajar, ya. Jadi harus sejajar. Jadi paham di sini, Pak, ya. Umpamanya ada orang sholat, terus kemudian ini orang sendirian sholatnya. Karena kita pengen dapat sholat berjamaah, saya sudah sampaikan kemarin, tidak ada sholat, ya, kecuali berjamaah di masjid. Tidak ada sholat kecuali dalam keadaan uzur, maknanya kan tidak ada sholat di rumah, ya. Kalau uzur, sakit, hujan, lapar, ya, silakan di rumah itu. Cuman jangan kadang-kadang waktunya aja lapar, biar alasannya mau makan. Ada nggak kayak gitu? Banyak, Pak.
Wah, kalau orang belet pas waktu juhur, pas waktu azan kebelet, ada aja urusannya. Ya, pada posisi dua orang sholat berjamaah, maka posisi imam dan makmum harus sejajar. Umpamanya ada orang yang sholat sendirian, kita pengen berimam dengan dia, ya, maka sholatnya harus sejajar. Awas Pak Abraham, perhatikan. Ketika imamnya sudah Allahu Akbar, ya kita datang nih, kita ikut langsung Allahu Akbar, tapi posisinya harus sejajar. Bagaimana langkah selanjutnya? Colek ke imam, tapi sudah takbiratul ihram. Jangan colek dulu baru Allahu Akbar. Jadi pelaksana gitu. Nanti kita bahas insyaallah ya dalam satu tema bagaimana posisi makmum yang masbuk. Ya, kalau imamnya satu di depan sendirian pengen sholat berjamaah, ya. Jadi maknanya posisi imam dan makmum itu harus sejajar, ya. Kalau umpamanya ada imam, ada orang sholat sendirian, kita pengen jadi berimamkan dia, ya, maka ambil posisi dengan sejajar dengan dia. Allahu Akbar, ya. Dia udah takbiratul ihram, ya kita ikut tuh Allahu Akbar. Ini yang paham, ya. Udah ada orang yang dekat dengan dia sholat, berarti dia ikut jadi imam. Udah Allahu Akbar, baru colek dulu, ya. Jadi artinya kita berimamkan dia. Kalau sendiri terus berdua memang mau bersolat berjamaah, posisikan ya keadaan sholat berjamaahnya itu harus sejajar imam dengan makmum, tidak mundur sedikit, ya, sebagaimana yang dipahamin ya oleh pengikut-pengikut Asy-Syafi'iyah. Ya, artinya gini, kadang-kadang kan ada orang yang biar apa sih, biar nggak terlalu ini banget, ya. Ya memang seharusnya sejajar, Pak. Ya. Jadi ada satu kejadian di mana ketika Rasulullah SAW ya dengan Jabir yang ikut sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Jabir mundur sedikit nih sahabat Rasul, ya. Lantas ditarik telinganya oleh Rasulullah SAW. Fa akhadha bi udhuni faja'alani an yamini. Jadi telinganya Jabir ditarik oleh Rasulullah SAW dari posisi yang tidak sejajar sedikit menjadi sejajar dengan Rasulullah SAW. Paham nih Pak? Ya, insya Allah. Kalau makmumnya sah, kalau makmumnya dua, posisi imam di tengah, nah kiri kanannya harus ya sejajar, ya. Posisikan, kalau bahasa ini sentring kali ya, ya posisinya imam di tengah, jamaah kiri dan kanan harus rapat, ya. Jika makmumnya dua orang atau lebih, ya. Di sini jelas bahwasanya jangan sampai ada dalam sholat jamaah itu shaf yang renggang, ya. Jangan sampai ada shaf ya yang terlihat nampak kerenggangannya. Jadi ada orang sholat bertiga, imam satu di depan, terus di belakang berdua, tapi renggang. Jangan sampai seperti itu Pak ya, karena yang tengah diisi oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi jelas ya bahwasanya Rasulullah SAW kalau ada orang yang sholat bersama dengan baginda Rasul tapi jamaahnya berdua, ini agak buyar, ditarik dua-duanya sama Rasulullah. Ya, itulah cara Rasulullah SAW. Artinya dirapatkan dulu safnya. Lantas kemudian ada dalam sholat berjamaah satu kesempatan seorang wanita atau banyak orang wanita, ibu-ibu ya pengen ikut sholat berjamaah. Nih kadang-kadang simpang siur gini nih Pak, ya. Persoalan sholat berjamaah tapi ibu-ibu ikut. Posisinya sebaiknya di mana sih? Ya, ada yang di sana di sebelah kiri, ya diposisikan karena pengurus masjid itu udah rapat. Ada sebelah kanan, ya. Tapi kalau berdasarkan ilmu fikih tentang sholat, maka yang dikatakan dengan posisi jamaah wanita, tempat berdirinya wanita adalah di belakang laki-laki. Ya bagusnya dikasih hijab nih sebenarnya di sini. Ya, umpamanya
bahasa kita nih, dalam pelaksanaan sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhwan itu ada 5 shaf. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan masih ada tuh kerenggangan. Kalau ada ibu-ibu atau jamaah wanita yang mau ikut sholat berjamaah, maka posisikan mereka pada satu keadaan di belakang laki-laki. Ya, paham ya Pak? Jangan di sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, ini kalau susah juga sih kadang-kadang yang keadaan ya. Udah dibikinin hijab buat bercanda, buat mainan anak-anak. Ya benar sih ya. Ya, ini kalau bisa posisi hijabnya itu yang model kayak triplek ya, gampang didorong. Ya, kita bisa nakar lah. Kecuali pada saat pelaksanaan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Ya, dalam bulan Ramadan juga kita seharusnya bisa memposisikan jamaah wanita itu harus di belakang laki-laki, jamaah laki-laki. Ya, jadi paham Pak? Satu orang sholat ya berjamaah berdua, posisinya harus sejajar. Lantas kemudian 3 orang sholat berjamaah, posisikan imam di depan dan yang di belakang sholat berjamaah itu kiri kanan. Lantas kemudian ada jamaah wanita yang ikut sholat, posisikan mereka di belakang. Nih, ini pembelajaran buat kita Pak. Jadi sang imam gak hanya bilang saw sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Luruskan safnya, ya, jangan hanya bilang seperti itu aja, tapi perhatikan kondisi jamaahnya. Kadang-kadang imam udah balik belakangnya, ya, udah nggak dilihat lagi, masih ada saf yang renggang, ya. Di antara saf yang pertama masuk pada saf berikutnya yang kedua. Maka kalau masih ada yang renggang di saf yang pertama, ya, yang kedua udah diisi, ini nggak jadi bagus ya, safnya kurang sempurna. Ya, sholat berjamaahnya tidak sempurna. Kalau saf pertama sudah selesai, sudah rapat, ya, maka posisikan pada saf yang kedua, jamaah itu ngambil posisi di tengah dari posisi saf yang pertama. Paham ya Pak? Jadi jangan ambil sebelah kiri atau sebelah kanan, ambil di tengah. Perhatikan bagaimana kondisi imam di depan. Jadi ada di belakang saf yang sebelumnya, tapi pas pada saat membuat saf yang baru atau barisan yang baru, ambil posisi di tengah. Lanjut tuh kanan kiri sampai ketutup saf berikutnya. Jadi untuk tempat berdirinya wanita adalah pada saat sholat berjamaah itu ada di belakang jamaah laki-laki. Paham ya Pak? Nah. Satu ruangan gitu, perempuannya. Satu ruang, iya. Ya kalau nggak ada hijab, gini Pak. Kan kalau kemarin kan dikatakan salah satu syarat untuk wanita bisa ikut sholat berjamaah di masjid, dia jangan sampai berbaur dengan jamaah laki. Inilah kadang-kadang pelayanan DKM yang dituntut sebuah tanggung jawab. Ustaz, kayak sholat kapan ya kemarin asar, kelihatan ada sholat yang perempuan nih, dia ambil posisi di belakang, nggak apa-apa jadi masalah. Ya kan memang fasilitasnya seperti ini adanya, nggak jadi masalah. Ya, posisinya ambil sebelah kanan ya, karena di sini banyak lalu lalang takutnya dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau yang lebih cermat, kalau kita lihat, kita perhatikan masjid-masjid yang ada di pinggir jalan itu disiapin Pak. Ya, jadi ada hijab. Ya, ada hijab untuk sebagai pembatas. Ya, sholat berjamaah antara laki dengan wanita. Ya bikinin aja sedikit lah. Cuman kan kita di sini sholatnya bareng sholat. Ribetnya begitu, ya nggak? Kita taruh, tapi memang udah banyak wanita di sana, di sini juga udah ada. Ya kondisikan. Tapi berdasarkan ilmu tentang fikih sholat, maka untuk jamaah wanita posisikan berdirinya di belakang jamaah laki-laki. Ya, paham nih Pak ya? Hadisnya jelas, yaitu dari hadis Anas ya.
Sallaitu ana wa yatim bi baitina khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummu Sulaim khalfana. Ya jelas di sini. Aku salat bersama seorang anak yatim di rumahku. Ya, kami berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibuku Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Jadi dalilnya jelas. Ada satu ketika, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Ummu Sulaim. Ya, jadi diposisikan Rasul sholatnya berdiri di depan sebagai imam, lantas kemudian ya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berdiri ya Anas ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kemudian Ummu Sulaim perempuannya di belakang. Ya, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebaik-baiknya saf laki-laki khairus sufuf ar-rijal ya awwaluha ya yang paling depan. Nih, dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah sebaik-baiknya saf untuk laki-laki sebaiknya paling depan. Itu pahalanya haji umroh Pak, ketika takbiratul ihram Allahu akbar, lanjut Allahu akbar. Ya, jangan mendahului imam. Nih, nanti kita bahas. Kalau mendahului imam pada saat takbiratul ihram dikhawatirkan seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, nanti dibangkitkan dari alam kubur seperti berkepala keledai. Kalau dalam pelaksanaan gerakan yang lainnya masih diperbolehkan, tapi ketika takbiratul ihram dan salam itu nggak boleh. Jadi pada saat Allahu Akbar, ya imam sudah selesai takbiratul ihram baru kemudian dilanjutin dengan jamaahnya Allahu Akbar. Pun demikian salam, ya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru tuh kemudian jamaahnya itu. Ya, kalau pada gerakan yang lainnya masih diperbolehkan. Jadi jelas. Dalil yang pertama ketika Rasulullah SAW bermalam di Ummu Salam, ya dia sholat berjamaah diikuti dengan jamaah dan Ummu Sulaim di belakang posisinya daripada Rasulullah SAW. Lantas kemudian satu anjuran ya untuk shaf laki-laki yang paling di depan itu yang paling baik. Ya, jadi paham Pak, ada sholat berjamaah sebaiknya ambil posisi shaf di paling depan. Ini kan kadang-kadang kita banyak kesibukan dunia ya. Paling enak ngambil shaf di paling akhir. Kalau Pak Haji mau dari awal udah datang, belum aja udah datang, alhamdulillah. Ya. Kalau di belakang gampang pulangnya kayak Ustadz ya. Ustadz posisi sholat di belakang karena banyak urusan Pak. Ya, karena dia harus ngisi. Kalau ambil posisi di depan susah keluarnya, karena disuruh jadi imam. Karena buru-buru juga, ya. Jadi intinya sebaik-baik shaf laki-laki khairus sufufir rijal awwaluha, ya. Jadi di awal, paling depan, ya. Lantas kemudian wasyarruha akhiruha, yang paling jelek adalah yang paling belakang. Ya, kalau dalam salat berjamaah ini dijelaskan yang paling depan. Kalau engkau mau paling depan tuh salat paling sebelah kanan udah posisikan. Sebaik-baiknya salat berjamaah untuk laki-laki ada di depan, seburuk-buruknya ada di paling belakang. Tapi perempuan beda. Sebaik-baiknya salat perempuan berjamaah harus di paling belakang. Cuman kan kadang-kadang ya duluan aja dah. Ya Pak, kan nggak mungkin orang laki-laki udah biasa sholatnya di belakang udah ngambil posisi di belakang aja, nggak ada seperti itu. Ya di masjid-masjid lain itu ada malah. Ya ambil satu contoh masjid yang di belakang ini, orang yang seperti ini temboknya, tapi sholatnya di belakang tembok. Ada Pak. Ini bahasanya sholatnya nggak ngerti tentang bagaimana posisi shaf, atau memang ya dari dulu udah biasa seperti itu. Jadi di belakang. Kalau pintunya kekunci nggak sah itu dia. Ya, salat berjamaah. Ya kalau mau tinggal nggak bolong ke atas ya nggak sah yang di atas. Ya, jadi posisikan salat berjamaah itu sesuai dengan
anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf untuk laki-laki ada posisi di depan. Ya wasyarruha akhiruha. Seburuk-buruknya adalah ya untuk, dan sebaik-baik saf wanita adalah paling belakang untuk wanita. Sufufin nisa akhiruha. Ya untuk perempuan sebaiknya paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita ada di paling belakang, yang paling jelek ada di paling depan. Ini terbalik jadinya ya. Jadi laki bagusnya di depan, jeleknya di belakang ya. Kalau perempuan yang paling jelek di depan, paling akhir lebih baik. Ya Allah. Jadi tinggal kita atur aja Pak. Udah masuk waktu saya. Kita pelajaran kita untuk syarat menjadi imam, lantas kemudian posisi sholat berjamaah, makmum dan juga imam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup ya. Ya, sedikit pelajaran kita, tapi kalau kita rutin, insya Allah Pak, kita punya ilmu ya. Jadi segala sesuatunya kalau kita kerjakan perihal tentang ibadah, kalau ada ilmunya nikmat ya. Semuanya berdasarkan dengan satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah akan diterima karena satu keikhlasan, keridhaan ya. Kedua karena ada ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah jadikan pembelajaran kita mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma aqdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.